Kita bahas yang berikut tentang Allah Tritunggal atau Trinitas Ilahi. Allah Tritunggal atau Trinitas Ilahi. Konsep Kristen atau keyakinan orang Kristen, orang Katolik kepada Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tapi dalam kesatuan Tuhan yang Esa itu memiliki 3 pribadi. Oke, jadi Tuhan mempunyai pribadi yang lebih dari satu yang disebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada perbedaan konsep tubuh pribadi, tubuh dengan pribadi. Inilah tubuh saya, dari kepala sampai di kaki, kemudian terdiri dari rambut, daging, kulit, tulang, darah. Ini adalah tubuh. Sedangkan pribadi yaitu boleh dikatakan bahwa suatu yang tidak nampak, keutuhan tentang diri saya tetapi yang tidak nampak. Saya mempunyai tubuh dan mempunyai pribadi, kepribadian saya sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Itulah kepribadian. Jadi menurut keyakinan orang Kristen, orang Katolik, bahwa Tuhan itu satu. Tubuh rohaninya itu adalah satu. Tuhan bertubuh rohani satu. Tapi mempunyai 3 pribadi. Pribadi berhubungan dengan fungsi, peran, dan tanggung jawab untuk dunia, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Bapa yaitu Allah yang sama, Allah yang satu itu berfungsi sebagai sang pencipta, menjadi asal dan tujuan dari segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi walaupun Allah Putra sudah ada, Allah Roh Kudus sudah ada, tapi yang punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan dalam penciptaan adalah Allah Bapa. Kita baca dalam kitab Kejadian bahwa sejak semula pasal 1, 2 dan 3, ayat 1, 2 dan 3 dari pasal 1 mengatakan bahwa pada mulanya alam ini masih kosong. Kemudian roh Allah melayang-layang di atas samudra. Jadi pada mulanya alam, kemudian roh Allah yang melayang-layang. Kemudian pada ayat berikut, maka Allah berfirman, maka jadilah terang. Allah berfirman, maka jadilah gelap. Allah berfirman, maka terjadilah benda langit. Nah, kita mengatakan dalam kitab Kejadian mengatakan ada 3 pribadi, yaitu Allah, kemudian roh Allah yang melayang-layang, dan firman Allah. Nah, Allah disebut dengan Allah Bapa, kemudian roh Allah yang kemudian disebut dengan Roh Kudus, dan firman Allah yang mencipta itu adalah Yesus Kristus. Karena itu sejak awal Allah Tritunggal sudah ada. Kita berpindah ke pasal 1 ayat 26, penciptaan manusia. Jadi kalau bumi serta isinya itu Allah menciptakan dengan bersabda, maka dengan penciptaan manusia Allah tidak bersabda tapi Allah mengerjakan. Di dalam kitab suci pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwa mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan citra kita. Siapa mengatakan mari? Dikatakan tadi awal bahwa yang punya kewenangan penuh dan penciptaan adalah Allah, yang kemudian dikatakan Allah Bapa itu. Allah mengatakan mari, yaitu kepada Allah Roh Kudus. Pada firman Allah, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan citra kita, menurut foto kita, gambar kita, foto kita, dan menurut kepribadian kita.
dikatakan. Seandainya kalau Allah itu sendiri satu pribadi, maka untuk apa dia mengatakan mari? Mari itu berarti mengajak. Kita berarti lebih dari satu. Artinya bahwa sejak awal itu Allah Bapa mengajak Allah Putra, Allah Roh Kudus ketiganya untuk menciptakan manusia menggambar dan citra. Kemudian maka Allah mengambil tanda lihat, membentuk dan menciptakan Adam, kemudian Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini adalah gambar Tuhan seperti itu. Tuhannya paling kurang kalau ditulis digambarkan seperti itu. Paling ada kepala, seterusnya tubuh, tapi yang bersifat jasmani yang nyata seperti itu. Kalau dikonversi, dibuat jadi gambar, ya Allah gambarnya seperti ini. Sedangkan citra itu adalah pribadi, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang rohani, tubuh rohani yang disebut dengan citra, gambar Allah. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, ya gambaran Allah seperti gambaran manusia. Kan sejak awal dikatakan bahwa mari kita ciptakan manusia menurut gambar, yaitu manusia yang ada sekarang, dan citra yaitu kepribadian manusia yang tidak nampak itu. Nah, paling kurang bahwa sedikit memahami tentang Allah Tritunggal seperti itu. Nah, itulah Allah Bapa. Kemudian Allah Putra itulah Yesus Kristus. Nah, selama ini dalam perjanjian lama, dalam kitab suci perjanjian lama, bahwa Allah hadir, terutama mulai dari Taman Getsemani, Taman Firdaus, itu Allah mengutus malaikat Gabriel untuk mengusir keluar Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, dan ada banyak peristiwa Allah memanggil Abraham, tapi Allah hanya hadir dalam penampakan. Jadi lebih mengambil bentuk penampakan, sehingga biasa didengar Musa mendengar suara, Musa bisa melihat bahwa ada belukar yang menyala, ya di sana ada keluar, ada suara Tuhan di sana. Kemudian Yohanes Pembaptis waktu membaptis Yesus, kemudian berupa burung merpati ada suara, tapi lebih pada penampakan, personifikasi Tuhan dalam bentuk lain. Karena itu supaya manusia lebih percaya, lebih dekat, untuk membuktikan manusia adalah gambar dan citra Allah, supaya manusia lebih percaya, agar manusia banyak percaya kepada Tuhan dan bisa selamat, maka Allah menyatakan diri sebagai manusia melalui Yesus itu. Supaya kemudian kita ke Yesus itu ada dan hidup seperti seolah di dunia yang bebas dari dosa, tapi berbuat banyak hal yang baik, menolong orang, kemudian membuat mujizat penuh dengan keilahian. Maka orang sungguh-sungguh ingat bahwa kitab Kejadian mengatakan bahwa marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan cita kita. Itu dibuktikan bahwa ini Allah yang menjadi manusia seperti Yesus yang kita kenal, yang tugasnya untuk mewartakan tentang siapa itu alam, kemudian mewartakan kemudian surga, kemudian bermana berbuat baik untuk menyelamatkan manusia untuk sampai kepada Allah. Itulah tugas dan jawab, sehingga itu tanpa kebangkitan, tanpa wafat Yesus, maka tidak ada keselamatan. Yesus menebus segala kesalahan dosa umat manusia, agar dengan berkat penebusan itulah Yesus bisa bangkit dari kematian, mengalahkan kematian dan bangkit supaya bisa naik ke surga dan menyelamatkan, mengantar umat manusia kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Kemudian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itulah roh Allah yang melayang-layang di samudra pada saat penciptaan itu. Nah, ketika Yesus naik ke surga, maka roh itu akan diutus untuk berdiam dalam diri manusia, berdiam dalam gereja, dalam masyarakat, dalam umat, di mana Roh Kudus berfungsi untuk menguduskan, mengarahkan umat manusia, mengarahkan pikiran,
jiwa manusia untuk selalu ingat pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan kemudian mengarahkan manusia untuk tetap setia pada Tuhan, tetap setia pada perbuatan yang baik, supaya dia bisa akan selamat. Nah, itulah Allah Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Baik, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di sini lihat ada segitiga, berarti ketiganya saling berhubungan satu yang lain menjadi satu, tapi kemudian mereka dalam tugas pribadi ilahi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka menyalurkan cinta kasih sayang yang sama dari Bapa kepada Putra, Putra kepada Kudus, kepada Bapa. Dan kita semua yang percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus itu dimasukkan di dalam kasih dan cinta Allah. Itulah sedikit gambaran tentang Allah Tunggal. Jadi sebagai kesimpulan bahwa ajaran Kristen, terutama Katolik, kita percaya bahwa Tuhan itu satu, jadi disebut dengan Allah, Tuhan Allah itu satu tubuh rohani, tetapi memiliki tiga pribadi. Pribadi sehubungan dan fungsi dan tanggung jawab karya penyelamat dunia, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sampai di sini dulu, sampai jumpa pada pertemuan berikut.